Yo cuy, balik lagi di Adalah Channel. Nah, kali ini aku mau review kamera pertama aku, yakni Canon 4000D. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa dulu intro dulu cuy. Oke cuy, Canon 4000D ini adalah kamera pertama aku yang dulu aku beli dengan harga 2,5 juta di toko offline ya, di toko offline. Waktu itu mulus sekali, barangnya mulus like new, dan aku beli di harga 2,5 juta, dan ini adalah hasil foto dan video menggunakan Canon 4000D yang pernah aku beli. Oke, ini adalah foto dan videonya. Malam ini enggak saya. Nah, itu materialnya. Tapi kan mereka 10 saya atur jam tak. ya ini pengembangan program ini kan nggak ada pembuatan laporan ini bisa main data ini nggak usah kamu kayaknya punya sih. Untuk fitur-fitur dari Canon 4000D ini aku nggak mau bahas secara lengkap, tapi secara detail dan mengenai fitur yang cukup di 4000D ini adalah Canon 4000D ini memiliki fitur-fitur yang cukup baik ya di harganya, yakni 2,5 juta untuk pasarnya sekarang, yakni dengan fiturnya yang cukup baik di resolusi yang cukup baik ya, di resolusi 18 megapiksel dengan CMOS sensor APS-C tentu saja, dengan lens mode-nya dari Canon IFS yang sudah ini masih di SLR, jadi ini sangat memiliki banyak sekali pilihan lensa yang bisa kalian pilih. Di lensa Canon kan murah-murah dan banyak yang bisa langsung kalian masukkan ke kamera ini 4000D tanpa memerlukan adapter, karena ini adalah DCLR. Oke, Canon 4000D ini memiliki bentang layar yakni 2,7 inch yang mayoritasnya sekarang seperti 600D atau 700D itu sudah 3 inch, tapi ini masih 2,7 inch ya, tidak masalah. Tapi di resolusi LCD nya ini sudah cukup besar, yakni 230.000 dots yang bisa memberikan kalian pengalaman melihat gambar yang kalian hasilkan ini cukup tajam cuy, dengan burst shooting sampai 3 fps dengan autofocus 9 point autofocus. Jadi ini bisa langsung autofocus di video maupun di foto sampai 9 titik fokus, dan juga memiliki fitur full HD di 25 fps cuy, hanya di 25 fps, jadi belum bisa di 60 fps. Kalau kalian mau yang 60 fps, kalian bisa pakai 700D atau pakai mirrorless Canon M100. Oke cuy, sekarang masuk ke user experience-ku selama aku memakai 4000D ini. Menurutku kamera ini cocok banget untuk kalian yang baru mulai YouTube, tapi untuk kalian yang mulai serius di YouTube ini mungkin agak kurang. Karena kenapa? Karena Canon 4000D ini belum memiliki mic eksternal, jadi kalian tidak bisa menggunakan mic seperti mic eksternal. Kalian hanya bisa menggunakan mic yang ada di kameranya, yang itu juga kualitasnya lumayan baik, tapi masih kurang lah. Untuk kalian yang mau serius di YouTube itu masih kurang, jadi kalian harus beli mic eksternal, lalu kalian bisa record di HP kalian. Jadi nanti di editing kalian bisa masukkan, kalian bisa synchronize file audio dan file videonya menjadi satu, sehingga video kalian akan memiliki kualitas audio yang baik.
Pengalamanku pakai 4000D yang selanjutnya adalah kamera ini cukup baik di video, tapi videonya agak sedikit kurang tajam dan gampang overheat cuy. Jadi selama aku pakai 4000D ini aku pakai untuk record kegiatan PKM. Kalian tahu ya PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Jadi aku kemarin ada PKM, terus aku bikin video menggunakan Canon 4000D yang aku beli itu, dan ternyata itu cepat sekali panas cuy. Dan ternyata Canon 4000D ini cukup sering panas, cukup sering overheat, dan baterainya lumayan boros, padahal untuk DSLR itu harusnya lumayan awet. Dan aku hanya pakai Canon 4000D ini selama 2 hari cuy, karena waktu aku beli Canon 4000D ini masih garansi, dan waktu garansinya belum habis langsung aku tukerin sama 550D yang udah aku review kemarin 4 bulan yang lalu udah aku review. Jadi aku pakai 4000D itu cuma 2 hari. Kenapa? Karena aku kecewa sama 4000D ini karena kualitasnya masih pemula banget lah, belum ada mikrofon eksternal maksudku, resolusi videonya masih 24 fps, belum bisa 30 fps, belum bisa untuk sinematik. Jadi aku langsung tuker ke 550D yang memiliki fitur yang lebih baik, tapi kelemahannya di 550D adalah belum memiliki wifi. Oke, itu aja menurutku untuk review Canon 4000D. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini worth it untuk kalian? Ya, untuk kalian yang pemula mungkin ini worth it sih, tapi untuk kalian yang mulai serius di YouTube, mending kalian beli 600D atau 700D lah untuk video ya. Tapi kalau kalian mau hanya untuk foto-foto, ini udah cukup banget dan udah ada wifi juga. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Bye bye.